Shalom buat kita semua, adik-adik abang, anak siswa remaja, baik itu di PDPA Semencirim, baik itu di sektor, ada di Pinang Raya, ada di Setialuhur, ada di Gaperta, ada di pembangunan juga, atau di tempat yang lain. Abang mengucapkan sekali lagi Shalom buat semuanya. Selamat hari Minggu buat kita semua. Ya, kita akan kembali lagi beribadah secara online di rumah masing-masing, di tempat kita masing-masing, dikarenakan situasi dan kondisi di negara kita ini, terlebih di seluruh dunia, masih dalam kondisi pandemi corona. Tapi itu pun semua tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk tetap bersyukur, untuk tetap memuji, memuliakan nama Tuhan, dan melakukan kebaktian. Karena dimanapun kita percaya Yesus selalu ada bersama dengan kita. Ya, kita akan memulai kebaktian kita pada sore hari ini. Abang berikan waktu sejenak untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Ya, sekali lagi abang mau sapa adik-adik sekalian. Shalom buat kita semua. Ya, kita akan bernyanyi dari lagu kita, Hari Ini Kurasa Bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Walaupun kita tidak berkumpul dalam tempat yang sama, tapi abang rasa kita selalu berkumpul dalam situasi di rumah kita masing-masing, tapi tetap kita berkumpul bersama Roh Kudus, Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kita akan bernyanyi, Hari Ini Kurasa Bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau terus memberkati kami dalam situasi kondisi kami bagaimanapun juga. Kami tetap bersyukur Tuhan dalam apa yang Kau beri. Ya Tuhan, walaupun saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing secara online, tapi tidak mengurangi rasa syukur kami terhadap Engkau Tuhan. Tapi kami mohon Yesus agar seluruh pandemi yang terjadi dalam dunia ini bisa terselesaikan, dan kami bisa kembali berkumpul secara bersama-sama di PDPA, baik di sektor kami masing-masing. Yesus, kami akan beribadah, berkati kami Tuhan, agar Engkau terus memberkati kami, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar Engkau terus mencampur tangan, memberkati kami pribadi lepas pribadi, agar kami bisa menyerahkan diri kami kepadamu Tuhan, dan kami lebih mengerti tentang firman-Mu, dan kami lebih bisa melayani Engkau dengan penuh sungguh-sungguh.
Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan terima kasih. Amin. Kita akan bernyanyi kembali dari lagu kita, Kasih Allah Tak Berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Jadi kita terus bersyukur karena kasih Allah takkan pernah berhenti. Kita bernyanyi Kasih Allah Tak Berkesudahan. Berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya dengan sukacita ku menari, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Ya, kita akan bermazmur buat Yesus. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan 5. Sekali lagi Abang bacakan. Kita buka Alkitab kita Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan 5. Abang akan membacakannya. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau, seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Ya, itulah mazmur kita kepada Yesus. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semuanya siapkan hati, pikiran kita, agar kita bisa tertuju secara fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita bernyanyi lagi dari lagu Kau Bapa yang Baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Setiap waktu Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku
Shalom, selamat sore teman-teman Desire, siswa-siswa Kristen YPDPA. Bersyukur sore hari ini boleh bertemu lagi dengan para sahabat di YPDPA, khususnya juga kakak-kakak pembina. Sudah lama saya tidak bertemu dengan kalian dan bersyukur kalau sore hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Nah, kita bersyukur bahwa masa remaja itu dikatakan di dalam usia 12 sampai 18 tahun mengalami perubahan fisik, psikis, serta perubahan secara mental. Saya yakin anak-anak yang angkatan sekarang ini, waktu Ibu pindah ke Surabaya, waktu itu masih anak-anak sekolah minggu, dan anak-anak remaja memiliki pergumulan tentang identitas diri, emosi yang berubah, ya, karena menuju persiapan masa dewasa, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Dan menurut penelitian, ya, otak dalam tahap perkembangan paling pesat, masa kritis itu ada di dalam kehidupan masa remaja, yaitu 11 sampai 19 tahun. Di sini dikatakan otak mulai mekar, ya, kemudian memiliki kemampuan untuk berpikir yang baru. Jadi meningkatnya sambungan syaraf otak sehingga anak-anak remaja itu efektif mengolah info, sehingga orang-orang tua itu jauh gaptek dengan anak-anak zaman sekarang. Nah, anak-anak remaja juga memiliki kemampuan untuk mengekspresikan diri, sehingga memiliki gejolak emosi yang tidak stabil. Nah, tapi ada juga menurut analisis of New York Academy of Science, remaja sangat memperhatikan apa kata teman, apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Dan juga anak-anak remaja dikatakan tidak pandai mengukur risiko, hanya bisa, ya, mengidentifikasikan diri tanpa bisa mengukur risiko. Maka di sini anak-anak remaja kalau kita lihat membutuhkan figur orang tua, butuh tidur lebih banyak. Bahkan dalam penelitian ini ciri-ciri remaja yang zaman sekarang dikatakan mulai narsis karena pengaruh hormon oksitosin, ya, mulai narsis dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu tema pada sore hari ini sangat tepat untuk kita renungkan bersama. Apa yang kamu pikirkan? Nah, sebelum kita masuk dalam tema ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba terbatas, kami semua terbatas, tapi Engkau yang tidak pernah terbatas mengasihi kami yang terbatas. Kami mau merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, kiranya memberkati semua anak-anak remaja di Desire YPDPA ini Tuhan. Mereka boleh sungguh diberkati oleh Tuhan, bagaimana dalam masa remaja mereka memiliki pola pikir yang benar, pola pikir yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua lewat materi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, menurut penelitian manusia satu hari itu kalau orang dewasa dikatakan berpikir 70.000 dalam waktu satu hari itu yang dipikirkan ada 70.000. Ya, kalau untuk rentang usia remaja mungkin di bawah itu sekitar 3.000 atau 3.500. Dan kalau kita mau jujur dari apa yang kita pikirkan, ya seperti ibu, ya dewasa, sudah dewasa 70.000, kira-kira apakah yang kita pikirkan itu semua pikiran yang benar? Ataukah sebagian pikiran-pikiran yang salah dan pikiran yang negatif? Oleh sebab itu, tema kita pada hari ini adalah apa yang kita pikirkan, ya. Maka saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Kita melihat di sini, carilah
Mencari itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh hati kita. Ketika kita rindu, kita kepingin mau makan pakai ayam goreng, nggak mungkin kita tinggal diam, tiba-tiba ayam goreng datang. Tapi kita akan mencari, pesan, GoFood dan sebagainya. Ya. Kemudian dasar yang kedua, ayat yang kedua dikatakan pikirkanlah. Jadi arti pikirkanlah di sini selalu memikirkan. Apa yang diinginkan pikiran dan hati itu adalah sama. Kepala dan hati bergerak ke arah yang sama. Hati dan isi kepala itu di sini dikatakan diberikan kepada Kristus. Nah, apa yang kamu pikirkan? Kita akan melihat, ya. Jadi dalam hidup sehari-hari kita kadang-kadang ingin studi kita berhasil, tapi kita memikirkan game, sibuk memikirkan acara televisi, ya, sibuk online, pacaran, sehingga studi kacau. Hidup rohani kita ingin, ya, lebih kudus, lebih dekat dengan Tuhan. Tetapi pada waktu yang sama kita memikirkan kenikmatan dosa, ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa menang, mengatasi segala pikiran-pikiran di dalam hati kita yang membuat kita tidak bertumbuh dan salah berpikir? Maka di sini dikatakan pikiran dan hati kita harus terarah kepada Tuhan Yesus. Fokus hidup kita adalah Tuhan Yesus. Maka di dalam ayat 2 ini menjadi perenungan kita. Apa yang kita pikirkan? Apa yang anak-anak remaja pikirkan? Dikatakan pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, kita nanti akan melihat apa itu perkara yang di atas. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari dalam hidup kita, mengapa kita lebih banyak memikirkan perkara-perkara yang ada di dunia ini. Seperti penelitian tadi, apa kata orang tentang penampilanku? Apa kata orang kalau aku begini? Kita lebih banyak berorientasi kepada apa kata orang. Nah, kita akan melihat apa yang menjadi penghambat sehingga dalam hidup kita, pikiran dan hati kita tidak terarah kepada Tuhan. Jadi arti pikirkanlah perkara yang di atas. Artinya adalah pikiran dan hati kita terarah kepada Kristus. Fokus pikiran kita, fokus hidup kita adalah Kristus. Itu seharusnya yang kita pikirkan. Tetapi apa yang menjadi penghambat sehingga dalam masa remaja kita gagal untuk berpikir menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama, hambatan dan juga bagaimana jalan keluarnya. Nah, hambatan yang pertama, kita sulit memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara rohani yang menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama adalah kehidupan lama kita yang masih kita pelihara. Ya, sekali lagi, kehidupan lama kita itu masih kita pelihara. Apa kehidupan lama kita? Marah, geram, kejahatan, fitnah, itu di dalam ayat 8, ayat 9, ayat yang ke-10, ya. Di sini dikatakan hidup lama kita menjadi orang Kristen tetapi bukan menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus. Maka di sini dikatakan bagaimana supaya kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, berpikir secara benar, secara alkitabiah. Maka dikatakan kamu karena itu, ya. Ini yang harus kita ingat. Kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Artinya kamu telah mati terhadap hidup lama dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kalau kita menyadari aku ini ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, aku sudah dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan memiliki pola pikir yang baik dan benar. Nah, makanya bagaimana supaya kehidupan lama itu tidak kita pelihara, menghalangi kita berpikir secara baik dan benar. Di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikan. Ya, kalau kita membunuh tikus di rumah kita matikan, tidak mungkin bangkainya kita ambil lagi. Dan di situ dikatakan tinggalkanlah, lupakanlah kehidupan lamamu, jangan kamu memikirkannya lagi. Kamu sudah tersalib bersama dengan Kristus, kamu dibangkitkan dengan Kristus. Maka
sebagai orang yang sudah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah kita menjadi atau memiliki hidup yang baru. Dan hidup rohani kita harus terus-menerus diperbaharui menyerupai gambar Allah di dalam ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalqnya. Kunci yang pertama ini. Maka bagaimana? Lakukan terus proses bahwa aku adalah ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lakukan proses bahwa aku ini adalah imitasi Tuhan terus-menerus. Caranya bagaimana supaya menang? Dikatakan berdoa, membaca firman Tuhan, dan mengalami perubahan terus-menerus, ya. Pikiran, perbuatan kita terus-menerus diperbaharui oleh Tuhan. Dan yang kedua, mengapa kita tidak bisa memiliki pikiran yang baik, yang benar? Karena tidak memiliki prioritas. Di dalam ayat yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita, ya, Kristus adalah hidup kita. Nah, tiap orang itu punya prioritas di dalam hidup, punya moto. Misalnya motonya muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga. Atau moto hidup itu adalah kesehatan. Nah, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, seharusnya moto hidup kita adalah hidup adalah Kristus. Yaitu dalam ayat yang keempat, Kristus yang adalah hidup kita. Maka Kristus itu harus menjadi prioritas hidup kita. Maka supaya kita bisa berpikir dengan baik, dengan benar, sesuai dengan Alkitab, maka kita harus ingat, hidup adalah Kristus. Kristus menjadi prioritas hidupku. Maka kalau kita memiliki prioritas seperti ini, kita berpikir, kita bergaul, kita mengikuti mode, kita pacaran, kita memiliki tujuan hidup, harus diikat oleh kebenaran Kristus. Ya, Kristus harus menjadi patokan hidup kita. Kristus menjadi pusat hidup kita. Jangan lagi apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Kristus menjadi raja, menjadi tuan di dalam hati dan hidup kita. Nah, sekarang bagaimana caranya? Apakah otak kita ini menjadikan Kristus sebagai raja, ataukah Kristus hanya sebagai tukang tambal ban? Kalau perlu baru kita cari. Apakah yang kita pikirkan tiap-tiap hari itu senantiasa memuliakan Tuhan, atau sebaliknya yang kita pikirkan tidak pernah berhubungan dengan Kristus? Yang kita pikirkan Mobile Legend, yang kita pikirkan cuma game, yang kita pikirkan bagaimana caranya naksir cewek, ya, banyak diisi dengan hal-hal yang duniawi dan bertentangan dengan firman Tuhan. Maka kunci yang kedua, dalam segala hal Kristus harus kita libatkan. Dalam studi kita, dalam pertumbuhan iman kita, dalam kehidupan kita bergaul, kita juga harus selalu mengutamakan Kristus, mempraktekkan kehadiran Kristus dalam seluruh hidup kita. Jadi yang kita pikirkan ketika mama menyuruh kita, Ucok, kau belikanlah dulu garam di warung. Yang kita pikirkan, apa yang aku lakukan membantu orang tua itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita harus mengubah sikap kita terhadap apa yang kita lakukan. Kalau dulu kita berpikir apa yang kita lakukan itu menyebalkan, menjemukan, tetapi sekarang ketika Kristus menjadi prioritas dalam hidup dan pikiran kita, apa yang kita lakukan adalah itu untuk Tuhan. Dan kita harus terlibat dalam seluruh pekerjaan Tuhan. Di mana? Di sekolah kita menjadi garam, menjadi terang, tidak memberi contekan, tidak menyontek. Apapun kata teman kalian, yang kalian pikirkan adalah aku hidup untuk memuliakan Tuhan. Jadi hidup kita harus memberi dampak. Orang yang berpikir Kristus adalah pusat hidupnya tidak berani melakukan hal-hal dan memperkatakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana supaya kita memiliki pola pikir yang alkitabiah, yang benar, yang memuliakan Tuhan. Jangan menganggap remeh kuasa dosa. Di dalam pasal 3 ayat yang ke-5, ayat yang ke-8, dan juga ayat yang ke-9. Jangan kita menganggap remeh, itu dosa kecil. Di Alkitab tidak ada dicatat dosa kecil, dosa besar. Semua dosa. Perhatikan,
dia jatuh dalam dosa berzina, kemudian dia berbohong, membunuh, itu dimulai dari pikirannya. Maka jangan biarkan dosa menyusup lewat pikiran kalian. Jangan kita tidak peduli bagaimana bentuk dan ukuran dosa. Itu selalu merusak dan harus dihindari, harus diperangi. Pikiran-pikiran yang tidak memuliakan Tuhan. Mungkin pikiran kalian, kenapa aku dilahirkan di tengah-tengah keluarga seperti ini? Kenapa aku ini hitam, keriting, hidup lagi? Pikiran-pikiran seperti itu harus diperangi. Karena apa? Kita sudah tersalib dan dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Aku ini ciptaan Tuhan yang mulia, yang berharga. Maka supaya kita bisa terus berpikir baik dan benar sebagai anak-anak muda, jangan menganggap dosa bisa diabaikan. Jangan menganggap ada beberapa dosa yang tidak berbahaya. Semua dosa itu merusak. Maka di sini dikatakan matikan, buanglah itu, dan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Mengakhiri bagian firman Tuhan ini, ada 2 orang anak remaja. Mereka sama-sama menderita kanker darah. Yang A itu berumur 16 tahun. Kemudian yang B berumur 15 tahun. Dan kemudian dipanggil oleh dokter. Dikatakan kepada yang A umur 16 tahun, umurmu hanya tinggal 4 bulan lagi. Sama, yang B juga dipanggil, umurmu tinggal 4 bulan lagi. Yang A waktu pulang, dia meraung-raung, dia mengasihani dirinya, dan dia katakan, kenapa aku dilahirkan di tengah-tengah keluarga ini, kenapa aku seperti ini, dan terus mengasihani diri, sehingga fisiknya semakin drop. Tetapi yang B, ketika dikatakan umurmu tinggal 4 bulan lagi, dia pulang, dia bilang, Ma, belikan aku buku, belikan aku kaset kosong, belikan aku beberapa, dia catat semua. Dan selama 4 bulan, dia mengisi waktunya dengan menulis surat, menulis buku. Dia ada buku harian dia tulis, dia merekam suara, merekam pesan, merekam doa, dan semua sudah ditulis. Ya, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Tidak terasa waktu 4 bulan berjalan. Dan apa yang terjadi? 4 bulan memang, ya 4 bulan lebih beberapa hari si A, si B meninggal. Karena si A sudah duluan meninggal, tidak sampai 4 bulan. 4 bulan lebih si B meninggal. Tapi apa yang terjadi? Akhir hidupnya dia memberi arti kepada banyak orang. Dia menulis surat kepada temannya yang merasa tidak dihargai. Dia menulis surat kepada orang-orang tua di gereja yang tidak memperhatikan anak. Sehingga 4 bulan itu diisi dengan hal-hal yang baik. Sama-sama sakit kanker darah, sama-sama kesempatan hidup hanya 4 bulan. Yang membedakan apa? Pola pikir. Yang A tadi selalu berpikir negatif, menyalahkan diri, menyalahkan Tuhan, dan akhirnya dia meninggal begitu saja. Tetapi si B 4 bulan dia menggunakan seluruh hidupnya karena dia tahu, ya, orang percaya itu hidup dari apa yang dipikirkan. Dia percaya kalau hidup dan mati itu milik Tuhan, maka kalau dia hidup, hidupnya harus berguna. Sehingga apa yang terjadi? 4 bulan itu sisa hidupnya diisi dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan, dan dia meninggalkan nama baik, meninggalkan peninggalan rohani yang luar biasa. Karena dia katakan, kronos, waktu yang aku jalani 4 bulan boleh sama dengan manusia, tetapi kairos, ya, bahwa apapun yang aku lakukan berdampak kepada kekekalan, berdampak kepada kedaulatan Tuhan. Maka apa maksud dari cerita ini? Apapun yang kita pikirkan, ingat, yang kita pikirkan itu membawa dampak kekekalan, baik untuk diri kita, baik untuk orang lain, maupun untuk pekerjaan Tuhan. Maka mulai sekarang, kalau kita mau berpikir hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, berpikir tentang hal-hal yang negatif, aku ini tidak berguna, aku tidak disayang oleh mama papamu, jangan lagi pikiran-pikiran seperti itu, membawa teman-teman semakin jauh dari Tuhan. Tetapi dalam kondisi yang justru apa orang pikirkan tentang kalian, katakan bahwa aku ini milik Kristus, aku berharga. Di dalam ayat yang keempat, Kristus adalah hidupku. Kristus adalah hidupku. Kalaupun aku hidup, kalaupun aku mati, aku harus memuliakan Tuhan. Karena apa? Di situ dikatakan
ketika nanti Tuhan datang kedua kali, dikatakan orang yang memiliki pikiran-pikiran rohani, pikiran-pikiran yang memuliakan Tuhan, dikatakan akan menyatakan diri kelak bersama-sama dengan Kristus dalam kemuliaan. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, jangan sembrono, jangan didasari dengan hati kita yang belum selesai dengan Tuhan. Markus 7 ayat 20-23, apa yang keluar dari mulut kita itu najis, dan itu semua bersumber dari hati yang belum diperbaharui oleh Tuhan. Maka orang hatinya yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, akan terus diproses menghasilkan pikiran, buah pikiran yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Jadi biarlah firman Tuhan pada sore hari ini memberkati adik-adik semua. Mari kita belajar berpikir yang baik, berpikir yang benar, berpikir yang memuliakan Tuhan. Jangan biarkan pikiran-pikiran sia-sia merusak hidup kita. Jangan biarkan pikiran-pikiran sia-sia membawa kita jauh dari Tuhan. Orang akan menghargai apa yang saudara pikirkan, apa yang teman-teman pikirkan dan lakukan. Sekali lagi, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Kita hidup di bumi, kita memikirkan apa yang di dunia, tapi semua dasarnya adalah kita ini dibangkitkan bersama dengan Kristus, dan Kristus adalah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan sore hari ini kami boleh merenungkan bagian firman Tuhan, khususnya untuk anak-anak remaja Desire Tuhan. Kami rindu Tuhan, Tuhan yang sudah memilih mereka yang sudah menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mampukanlah mereka berpikir seperti apa yang dipikirkan oleh Kristus. Mereka menaruh pikiran-pikiran Kristus di dalam pikiran mereka. Mereka menaruh kasih Kristus di dalam pikiran mereka, sehingga mata mereka, tangan mereka, kaki mereka digerakkan oleh pikiran Kristus, dan hidup mereka membawa dampak yang memuliakan Tuhan. Tuhan, tolong mereka dari pengaruh-pengaruh teman, pergaulan, dari pengaruh-pengaruh perkembangan zaman yang membawa atau menyeret mereka kepada pikiran-pikiran yang sia-sia. Biarlah Tuhan tolong anak-anak kami ini, supaya mereka bangkit, mereka menyadari bahwa hidup mereka adalah milik Kristus. Maka hidup yang mereka hidupi, mereka hidup menjadi imitasi Kristus dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam segala perbuatan dan pergaulan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan di akhir renungan ini Tuhan, mampukanlah apapun yang mereka hadapi, baik itu kesulitan, baik itu pandemi sekarang Tuhan, mampukan mereka melihat dengan pikiran-pikiran Kristus bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan, sekalipun itu menyakitkan kami, Tuhan sedang membawa kami kepada kebaikan. Meteraikanlah firman Tuhan di dalam hidup kami semua, khususnya bagi anak-anak Desire ini Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Berkati semua pembina, Tuhan berikan kesehatan, berikan kerjasama yang baik, sehingga anak-anak ini dapat dilayani, dibimbing untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kasih buat semua kakak pembina. Salam kasih buat adik-adik semua. Walaupun masih kondisi pandemi, jangan kalian berpikir yang negatif. Berpikirlah bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan membawa kalian semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.